Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, saya Fauziani, mahasiswa PPG GKMI Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Toha Jambi dengan NIM 210252584. Pada hari ini, Sabtu 7 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS Islamiyah Tanjung Jabung Timur, kelas 6 dengan materi mengidentifikasi surat resmi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyanyikan Garuda Pancasila sebagai lagu kebangsaan bangsa Indonesia, wujud rasa syukur kita dan cinta kepada tanah air Indonesia. Untuk dirijen, silahkan ke depan. Pancasila, Allah mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nur, silakan duduk kembali tempatnya, dan yang lainnya silakan duduk. Hari ini kita akan belajar materi tentang surat resmi, ya. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari surat resmi? Tujuannya adalah supaya kita bisa mengidentifikasi bagian dari surat resmi, kemudian juga belajar berbahasa yang baku dan sopan. Nah, kemudian selain itu juga nanti kita akan mencari atau menentukan ciri-ciri dari surat resmi. Sebelum pembelajaran ini dimulai, tentunya kalian harus tahu dulu, ya, harus tahu mengapa sekolah perlu menggunakan surat resmi. Jawabannya, mengapa? Ya, kita perlu menggunakan bahasa yang baku dan sopan. Dan selain itu, apa? Selain itu, sekolah merupakan sebuah lembaga. Oke. Yang kedua, apa yang terjadi jika surat resmi tidak menggunakan bahasa yang baku dan sopan? Kita tidak akan bisa membedakan bahasa baku dan tidak baku. Ya, siapa lagi yang mau menjawab, mengungkapkan apa yang dirasakannya? Jessica mungkin? Kita tidak bisa membedakan bahasa sesuai dengan kaidah. Ya, kalau yang tadi tidak bisa membedakan bahasa yang baku, ini kaidah. Kaidah itu apa sih? Kaidah itu adalah aturan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Oke. Sebelum pembelajaran ini kita lakukan, kita ice breaking dulu biar nggak bosan, biar semangatnya kembali ke kalian semuanya. Semangatnya nggak hilang-hilang. Breaking, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat.
Baiklah, kita akan langsung masuk kepada materi kita, yaitu tadi apa Ibu menyampaikan? Surat resmi. Nah, nanti ketika kita akan mempelajari surat resmi itu, kalian harus tahu tujuan menulis surat resmi, kemudian ciri-ciri surat resmi, dan bagian-bagian surat resmi. Apa itu surat resmi? Surat resmi adalah siapa yang mau menjawab? Gak apa-apa. Alia, apa itu surat resmi? Surat resmi adalah surat yang digunakan oleh lembaga atas instansi resmi seperti sekolah, madrasah, kantor, pemerintahan, atau organisasi. Nah, ya, di surat resmi itu yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Apa itu surat resmi? Surat resmi itu di mana? Di sebuah instansi. Nah, kemudian jadi intinya surat resmi itu yang menggunakan atau memakai sebuah lembaga. Misal kalian kalau yang pernah kalian terima ada yaitu tentang surat izin kepada sekolah. Surat izin itu kan dibuat sendiri. Iya betul, tapi tujuannya kan kepada lembaga. Maka kalian juga surat tersebut disebut surat resmi. Oke, lanjut. Setelah kalian mengetahui apa itu surat resmi, yaitu tujuan. Tujuan dalam menulis surat resmi ini, yang pertama menyampaikan informasi secara resmi. Yang kedua, mengundang pihak tertentu. Kemudian yang ketiga, memberikan pemberitahuan atau pengumuman. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi antar lembaga. Komunikasi antar lembaga, komunikasi antar instansi. Nah, selanjutnya yaitu ciri surat resmi. Ciri surat resmi yang pertama, menggunakan bahasa baku dan sopan. Yang kedua, memiliki kop surat. Yang ketiga, ditulis secara sistematis dan rapi, menggunakan tanda tangan dan cap lembaga. Itu jika ada ya. Oke. Selanjutnya bagian surat resmi. Bagian surat resmi, kop surat. Yang pertama kali di awal itu kop surat. Kemudian nomor surat. Setelah nomor surat, tanggal surat. Terus yang ketiga, lampiran jika ada, perihal. Yang keenam, alamat tujuan. Setelah itu ketujuh, salam pembuka. Kedelapan, isi surat. Kesembilan, salam penutup. Kesepuluh, nama dan tanda tangan pengirim. Kemudian yang terakhir, cap atau stempel lembaga. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas, akan kita pelajari. Ya, jadi kalian tahu artinya, tahu cirinya, tahu bagian dari surat resmi. Ya, bagian dari surat resmi. Oke, setelah ini ada pertanyaan atau tidak nih? Yang mau bertanya boleh kok. Nggak ada, sudah jelas. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Apanya? Oh, nggak perlu. Nanti akan Ibu
beri ringkasan materi ini, ya. Nggak perlu ditulis. Nah, ini ada contoh surat resmi. Nah, surat resmi ini dibuat oleh Yayasan Komunitas Peduli. Kalian perhatikan depan ya, sambil Ibu menjelaskan. Sesama Kabupaten Rimberio. Ada alamatnya di bawahnya. Kemudian di sebelah kiri ada warna hijau, itu adalah lambang dari sebuah lembaga, logo. Nah, ini yang disebut kod surat. Oke? Bisa dilanjut? Nah, kemudian bagian kedua ini ada nomor surat. Nah, nomor surat itu ditentukan oleh lembaga sendiri ya. Kemudian lampiran. Bu, lampiran kok cuman ada tanda strip di sana. Ya, lampirannya karena kebetulan tidak ada. Kalau ada di sini, nanti kalian tulis lampiran itu apa yang ada dilampirkan belakangnya surat resmi. Kemudian yang selanjutnya perihal. Perihal itu berhubungan dengan tujuannya untuk apa sih membuat surat undangan, membuat surat resmi itu? Nah, ya, yaitu untuk undangan halal bihalal Idul Fitri. Di bawahnya itu adalah apa kira-kira? Tujuan. Nah, tujuan surat resmi. Selanjutnya, paragraf dengan penuh rasa syukur itu merupakan bagian dari pembuka surat. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan hari, waktu, tanggal, kemudian tempat itu disebut isi surat. Dan nih, kami berharap kehadiran Bapak Ibu dapat semakin memperkuat hubungan dan kebersamaan kita. Atas perhatian dan partisipasinya, kami sampaikan terima kasih. Adalah bagian penutup. Dan ini ada Rimberio 9 April 2025, Ketua Yayasan Ketut Susilo. Itu adalah apa tadi? Nama pengirim, tanda tangan. Ini harusnya ada ya tanda tangannya ini ya. Nah, jadi itu adalah bagian terakhir tadi, tanda tangan dan nama terang pengirim. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Untuk mengukur pemahaman kalian, yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang surat resmi, ciri-ciri surat resmi, bagian-bagian surat resmi, dan contohnya juga sudah Ibu jelaskan di depan ya tadi. Nah, sekarang Ibu kasih kalian lembar kerja. Kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah dibentuk ya kelompoknya? Kelompoknya ini saja ya. Nah, jadi akan saya bagikan lembar kerja ini, kerjakan per kelompok. Dan nanti kalian menentukan pengertian surat resmi itu apa, ciri-ciri surat resmi itu apa, bagian-bagian surat resmi itu yang mana. Nah, nanti Ibu kasih lembar kerja siswa ini. Kelompok ceria. Katakan kelompok ceria. Kelompok hebat. Kalau ada yang tidak bisa, boleh bertanya. Oke, lanjutnya. Yang mana? Ini yang tulis mana? Isian baik ya? Ya, apakah di atas termasuk surat? Nomor 2-nya identifikasi bagian surat resmi. Nomor 3-nya
Nomor 3-nya nih, ya. Bu, Nomor agak 3-nya batunya di mana, Bu? Depan. di depan. Saya panggil satu-satu nanti yang sudah? Sudah? Sudah. Ya, soalnya dibaca biar jelas jawabannya. Oke. Baik, sudah selesai semua ya? Nah, kalau sudah kelompoknya dari kelompok ceria. Yuk, kelompok ceria silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan ya nanti dipersiapkan untuk kelompok hebat. Siapa yang mau mewakili silahkan. Alia sebagai perwakilan dari kelompok ceria, kelompok hebat, kelompok kuat. Terus ini kelompok cerdas. Dipersiapkan siapa yang mau ke depan biar enggak menyita waktu banyak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ceria akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pertanyaannya nomor 1. 1. Apakah surat di atas termasuk surat resmi? Ya, jelaskan alasanmu. Karena surat di atas merupakan surat resmi. Surat tersebut terdapat kod surat, nomor surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. 2. Identifikasilah bagian-bagian surat resmi pada surat tersebut. Kepala surat, surat Pemberitahuan. termasuk kod surat. Ah. Nomor surat 421 SD 2 2026 termasuk nomor surat. 3. Tujuan surat kepada yang terhormat orang tua wali murid kelas 6 di tempat termasuk tujuan surat. 4. Salam pembuka dengan hormat termasuk salam pembuka di surat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah, kami mengharap kehadiran siswa kelas 6 pada hari November tanggal 20 Februari 2025 waktu dari pukul selesai 4 lingkungan sekolah termasuk isi surat. Penutup. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas pemberitahuan Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Termasuk penutup hormat kami kepada Kepala Sekolah Muhammad Prayitno termasuk tanda tangan dan nama pengiriman. Nomor 3. 3. Sebutkan ciri-ciri surat resmi yang terdapat pada surat tersebut. Terdapat kod surat, nomor surat, salam pembuka, isi, penutup, tanda tangan, dan pengirim. Nomor 4. Mengapa surat resmi harus menggunakan bahasa yang sopan dan baku? Karena surat resmi sebagai alat komunikasi yang profesional dalam kegiatan kedinasan dan harus mudah dipahami oleh orang lain. Oke. Demikianlah Presentasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ceria. Wah, yuk selanjutnya yang terakhir adalah kelompok cerdas. Ayo ke depan. Kelompok terakhir harus lebih baik, lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan Hasil diskusi dari kelompok cerdas. Apakah surat di atas termasuk surat resmi? Ya, jelaskan alasannya. Karena berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan sekolah. 2. Identifikasi
Kop surat. Kepala surat, bukan kepala sekolah. Nomor 3, ciri surat. Sebutkan ciri-ciri surat resmi yang terdapat pada surat tersebut. Kepala surat, nomor surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, penutup, dan nama dan tanda tangan pengirim. 4. Mengapa surat resmi harus menggunakan bahasa yang sopan dan bagus, supaya mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tepuk tangan untuk kelompok paling terakhir. Nah, jadi itu tadi hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian. Nanti kira-kira hasil jawaban teman-teman kalian ini, kalau kalian tidak sependapat atau mungkin kurang setuju dengan jawaban teman-teman kalian yang sudah ke depan, boleh kalian menyatakan pernyataan tidak setuju. Boleh, kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya. Nah, sekarang setiap kelompok saya minta menentukan sebuah pertanyaan. Biar kalian itu kita belajar menyampaikan bahasa yang sopan walaupun kita tidak membuat surat resmi ya. Pada dasarnya tujuan di awal tadi kita memang belajar surat resmi kan, tetapi kita kan juga belajar bahasa. Oke? Mengerti ya? Nah, jadi kalian silakan berembuk dengan temannya satu saja. Saya minta mungkin sanggahan atau pertanyaan dari kalian, kelompok kalian ini. Kalian buat sebuah pertanyaan atau sanggahan. Oke, dari hasil presentasi kalian semuanya yang sudah ke depan perwakilan tadi, mungkin ada yang mau menyanggah atau memberikan komentar? Alia, silakan, nggak usah takut. Bersama aku ya, Bu. Penampilan presentasi kelompok kuat sudah baik dan lancar. Ada beberapa hal dalam penyampaiannya. Menentukan bagian-bagian surat resmi jangan terlalu cepat. Ya, jadi ini berhubungan dengan pembacaannya itu tadi, tidak boleh cepat. Kalau cepat-cepat, yang lainnya akan tidak paham. Kelompok yang lain, Arza, Yaza. Untuk kelompok cerdas sudah bagus dalam menyampaikan hasil presentasi. Ada yang perlu diperbaiki lebih teliti dalam membaca teks. Ya, pembacaan teksnya ya, jangan salah-salah. Kita sudah kelas 6. Membaca itu harus teliti. Kop surat atau kepala surat, bukan kepala sekolah. Oke? Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi surat resmi adalah surat yang digunakan untuk memberikan informasi pada sebuah instansi. Kemudian, ciri surat resmi yaitu ciri surat resmi adalah menggunakan
Bahasa yang baku dan sopan. Kemudian apalagi selain itu? Yaitu selain menggunakan bahasa yang baku dan sopan, terdapat tanda tangan kepala sekolah. Kemudian bagian surat resmi apa yaitu? Pertama kop surat, kedua, terus yang ketiga kop surat, nomor surat, tujuan surat. Apa? Lampiran, lupa. Salam pembuka. Isi surat, salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan. Nah, saya rasa pembelajaran ini sudah cukup dan waktunya juga sudah mendekati untuk istirahat. Silakan berdoa untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.